2021 adalah tahun integritas. The Year of Integrity. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Senang sekali kami melayani saudara setiap hari. Kita sama-sama berdoa, memuji, menyembah. Dan terima kasih juga untuk banyak kesaksian-kesaksian yang kami boleh terima dari saudara. Saya juga mau ucapkan terima kasih untuk setiap dukungan-dukungan saudara. Baik dalam doa, dalam dana, persembahan-persembahan yang untuk mendukung dari pelayanan ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Mari saudara, kita akan siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama untuk memulai. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk saat-saat indah kami ada di Menara Doa. Kami boleh berdoa, memuji, menyembah-Mu. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami juga ya Tuhan akan belajar daripada kebenaran firman-Mu. Bagaimana kami bisa rileks di dalam anugerah-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan Kau jamah siap hati kami, pikiran kami ya Tuhan. Dan kami mau berkata, tenanglah hai jiwaku, tenanglah hai jiwaku. Ada Tuhan yang mengasihi aku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami berdoa ya Bapa, biar Engkau bungkus siap kami dan kuasa darah. Kami butuh perlindungan-Mu Yesus. Permudah siap kami masuk dalam hadirat-Mu. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Mari buka suaranya saudara. Sembah Dia, ucapan syukur. Terima kasih Yesus. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Ya la makasih ni bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi katakan, ku naikkan syukur. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan
hanya bagimu. Terpujilah namamu. Mari bersama-sama katakan, ku naikkan syukur. Haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari sembah Allah. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Mari buka suaranya saudaraku. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Mari datang sembah yang berbicara. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara datang kepada Tuhan, ucapkan syukur dan terima kasih kepada Dia. Terima kasih Yesus untuk keselamatan jiwa hidup yang kekal. Terima kasih ya Tuhan untuk perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan Engkau mengasihi kami. Oh ya la bakashini bila bala 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 bala. Oh ya la bakashini bila bala 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 bala. Mari saudara ucapkan terima kasih sama Tuhan. Apa yang Tuhan sudah kerjakan. Oh ya la bakashia la bala 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 bala. Oh la bala 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 bala. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Hati kami percaya ya Tuhan. Kami percaya untuk pemeliharaan-Mu.
melihat jalan saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Mari sekali lagi dengan imanmu katakan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Sembalia, haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari sekali lagi bersama-sama katakan, saat ku tak melihat, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Samaria, haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku panggil Yesus. Mari saudara panggil Yesus. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Sekali lagi sembali awal. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Sekali lagi dengan imanmu sembah Dia. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus,
Kau segalanya bagiku. Kau segalanya Tuhan. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Engkau kekasih hatiku, terindah dalam hidupku. Engkau segalanya. Ku rindu cari wajah-Mu, takkan ku meninggalkan-Mu. Engkau segalanya. Mari sembah Dia, Yesus. Yesus, Kau Tuhan, layak disembah. Yesus, Kau Tuhan, layak disembah. Mari dari awal katakan, Engkau kekasih hatiku ya Tuhan. Engkau kekasih hatiku, terindah dalam hidupku. Engkau segalanya. Ku rindu cari wajah-Mu, takkan ku meninggalkan-Mu. Engkau segalanya. Sembah Dia, Yesus. Yesus, Kau Tuhan, layak disembah. Yesus, Kau Tuhan, layak disembah. Yesus, Kau Tuhan. Yesus, Kau Tuhan, layak disembah. Yesus, Kau Tuhan, layak disembah. Yesus, Kau Tuhan. Yesus, Kau Tuhan, layak disembah. Yesus, Kau Tuhan, layak disembah. Mari angkat tanganmu, sembah Dia. Yesus, Kau Tuhan, layak disembah. 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 Layak disembah. Layak disembah.
Oh ya lah baka sini bala. Tuhan curahkan ya Tuhan berkat-Mu untuk setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Curahkan berkat-Mu ya Tuhan untuk setiap hamba-hamba-Mu. Oh ya lah baka sini para pendoa ya Tuhan di menara doa ini dalam nama Yesus. Oh ya lah baka sini bila bala. Oh ya lah baka sini bila bala. Mari saudara buka suaranya. Oh ya lah makasih ya bala. Kita berbahasa roh. Barang siapa berkata-kata dalam bahasa roh, dia sedang membangun dirinya sendiri. Dia sedang membangun rohaninya, jasmaninya. Oh ya lah makasih ya bala. Tuhan Yesus. Oh ya lah bala. Tuhan Yesus. Oh ya lah makasih ya bala. Lawatan sama siap kami dengan Roh Kudus. Oh ya la bala. Oh ya la makasih la bala. Curahkan ya Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu ya. Oh ya la makasih bala. Basuh siap hati kami. Basuh siap hati kami ya Tuhan. Oh ya la makasih la bala dengan darah-Mu yang kudus. Oh la bala. Oh ya la makasih la bala. Oh ya la makasih la bala. Oh ya la makasih la bala. Lawat siap rumah-rumah ya Tuhan Yesus. Yesus. Setiap jiwa-jiwa yang hadir di menara doa ini Yesus. Oh ya la makasih la bala. Hadirat-Mu yang menyembuhkan, hadirat-Mu yang memulihkan. Oh ya la dalam hadirat ada kuasa-Mu Yesus untuk melakukan mujizat. Oh ya la makasih dalam hadirat-Mu Kau ubah siap hati kami. Oh ya la makasih Kau terangi siapkan, Kau berbicara siapkan, Kau menguatkan iman kami Yesus. Oh ya la makasih dalam hadirat-Mu kasih-Mu dicurahkan ke dalam siap hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan, satu yang aku minta Bapa dalam nama Yesus, pelihara setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Pelihara setiap hamba-hamba-Mu ini Bapa. Pelihara setiap kami Tuhan, pelihara kami. Tolong siap kami semua ya Tuhan. Oh ya lah bakashin bila pelihara ya Bapa, pelihara hidup kami. Kami mau naruh harap hanya kepadamu Tuhan. Oh ya lah bakashin bila beri kami ya Tuhan sukacitamu. Beri kami sukacitamu. Beri kami damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Yang melenyapkan ya Tuhan segala kecemasan, kegentaran di setiap hati kami. Kami berdoa Bapa dalam nama Yesus. Pelihara anak-anak-Mu ya Tuhan. Iman kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Pelihara hidup kami ya Tuhan.
pelihara hidup kami Tuhan. Lindungi kami semua Tuhan Yesus. Lindungi. Turunkan berkat-Mu ya Tuhan. Turunkan berkat-Mu. Kami berdoa Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu begitu kuat di sini Tuhan. Lawat-Mu. Tuhan tahu hati kami semuanya ya Tuhan. Mencintai Tuhan. Mengasihi Tuhan. Tuhan, aku berdoa anak-anak-Mu yang sedang bergumul ya Tuhan. Di dalam kecemasan mereka. Dalam ketakutan mereka. Karena mereka ya Tuhan kami berdoa Tuhan. Turunkan ya Tuhan damai sejahtera-Mu. Kekuatan-Mu ya Tuhan. Sembuhkan sakit penyakit mereka ya Tuhan. Sembuhkan sakit penyakit kami. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami percaya ya Tuhan. Tuhan sudah sembuhkan. Tuhan sudah sembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang berjanji Tuhan. Engkau akan menjauhkan kami dari segala sakit penyakit. Tidak ada ya Tuhan perempuan yang mengalami keguguran. Engkau akan menggenapkan tahun-tahun hidup kami ya Tuhan. Kalau kami mau beribadah kepada Engkau Tuhan Allah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk pandemi COVID-19 ini Tuhan. Biarlah cepat berlalu ya Tuhan. Cepat berlalu ya Tuhan. Kalau Engkau mau ya Tuhan menghardiknya ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami hardik. Ya Tuhan, virus corona ini tenang, berhenti dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan lenyap. Terima kasih Tuhan. Anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mengalami kesedihan, kesusahan ya Tuhan. Yang merasa kehilangan orang-orang yang dikasihi karena virus corona ini Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan, beri kekuatan penghiburan-Mu Yesus. Beri kekuatan penghiburan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau tidak sendiri, ada Tuhan yang mengasihi. Anak-anak-Mu yang sedang bergumul dengan kanker ya Tuhan. Hari ini saudara yang sedang sakit kanker, tumpangkan tangan-Mu. Tumpangkan tangan di badan yang sakit. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Sembuhkan mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Oleh bilur Yesus jadi sembuh sekarang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan panjang umur Engkau akan genapkan anak-Mu ini Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa untuk satu terobosan ya Tuhan. Dari keuangan anak-anak-Mu, pekerjaan, karir mereka, pelayanan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima cukupi setiap kebutuhan. Tuhan, aku berdoa secara khusus, secara pribadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Di masa-masa sulit ini, mereka tetap mau melakukan firman-Mu. Mereka terus melayani-Mu. Mereka terus memuliakan Engkau dengan harta mereka. Menabur untuk pekerjaan-Mu Yesus. Berkati mereka berlimpah-limpah. Buat satu perbedaan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa ya Tuhan, ada satu terobosan yang besar sedang terjadi tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Kami angkat tangan kami untuk Indonesia Tuhan. Berkat-Mu turun atas Indonesia. Biar resesi ekonomi segala berlalu ya Tuhan. Pandemi ini segala berlalu ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk kapal selam ya Tuhan. Yang belum ditemukan ya Tuhan di perairan Bali. Biar yang dapat ditemukan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Semua awak ya Tuhan. TNI Angkatan Laut semuanya selamat ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk Amerika ya Tuhan. Kanada ya Tuhan. Malaysia ya Tuhan Yesus. Singapura, Australia, Eropa. Kami minta berkat-Mu turun ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Bapa, sentuh hati, ubah hidupku menjadi yang baharu, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu
memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Oh, sembahyang Bapa, setuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami percaya Engkau sudah dengar doa-doa kami. Engkau disenangkan dengan nyanyian pujian setiap kami Tuhan yang keluar dari hati yang mengasihi Tuhan. Dan aku terus berdoa ya Bapak, untuk setiap anak-anak-Mu yang sakit, semuanya disembuhkan ya Tuhan. Semua yang lemah Tuhan kuatkan, bahkan yang susah Tuhan hiburkan. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Hari ini judul khotbah saya adalah Relax in the God Grace. Saudara, jadi kita relax dalam anugerah Tuhan atau kasih karunia Tuhan. Saya melanjutkan dari khotbah yang sebelumnya. Kalau saudara belum mendengarkan khotbah yang pertama, kita bahas tentang R yang dari kata relax ini saudara. Yang pertama adalah realize, ya, realize nobody's perfect. Ya, kita harus menyadari bahwa tidak semua orang, tidak ada satu orang pun yang sempurna. Ya, itu kepada orang lain. Jadi jangan mudah kecewa, jangan mudah marah. Kita bisa tenang kalau kita mengerti bahwa enggak semua orang itu sempurna. Tidak ada orang, tidak ada satu orang pun yang sempurna. Saudara, kalau ini kita sudah pegang ini, hidup kita kira tenang. Kita bisa maklum, kita bisa mengampuni saudara, dan bisa menerima kekurangan dan kelemahan orang lain. Nah, kemarin kita bahas tentang enjoy God's unconditional love. Saudara, bagaimana kita bisa menikmati kasih Tuhan yang tanpa syarat itu. Ya, kita harus membangun satu kesadaran bahwa kita adalah orang yang dicintai, anak-anak Tuhan yang dicintai Tuhan. Karena ada kaitan dengan di mana ada kasih Allah, di situ akan ada kuasa Allah. Di mana ada kuasa Allah, di situ akan ada berkat, mujizat dan terobosan terjadi dalam hidup kita. Nah, bagaimana kita bisa membangun, saudara, merasa kalau kita membangun kesadaran dicintai oleh Tuhan, maka kita menjadi orang yang mudah mengasihi. Mudah mengasihi sama, mencintai sesama kita. Nah, hari ini saudara, saya ingin ajak saudara untuk kita belajar dari poin yang ketiga, keempat, dan yang kelima. Saudara, let God handle things. Itu yang ketiga, nanti kita bahas lagi dengan act in faith, not fear. Itu yang keempat. Dan yang kelima, yaitu adalah apa? Saudara, exchange your perfectionism for the God peace. Maksudnya tukerlah. Tuker atau udahlah nggak usah punya sikap perfeksionis terhadap diri sendiri. Saudaraku, ya kita bisa gagal, kita punya kelemahan, punya kesalahan, ya belajar menerima, mengampuni dan hidup dengan kenyataan yang ada supaya kita ada damai sejahtera Tuhan memenuhi hati dan pikiran kita. Mari saudara, kita akan lihat saudara poin yang ketiga yang kita akan mau belajar di sini, yang kita akan lihat dari ayatnya dulu saudaraku. Kita ambil daripada 1 Petrus 5 ayat 7 ayatnya ini. Ya. Kita baca sama-sama Ibu Bapak. 1, 2, 3. Serahkanlah segala
kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi yang ketiga, let God handle things. Maksudnya izinkanlah Tuhan ya campur tangan di dalam segala aspek hidup kita. Nah, pertanyaannya begini saudaraku. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan ya terhadap hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, terhadap sesuatu yang tidak dapat kita selesaikan dalam hidup ini? Ya, apakah respon kita saat menghadapi hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan atau selesaikan? Apa, saudara? Khawatir, cemas, takut? Pasti, saudaraku. Itu manusiawi. Itulah saatnya kita berdoa, cari Tuhan. Katakan amin. Nah, saudara, tahukah saudara bahwa sebenarnya hari ini, saya catat nih, saya mikir-mikir dari Matius 6:34 sih sebenarnya. Ya, sebenarnya tuh hari ini adalah apa? Hari esok yang kita khawatirkan kemarin. Hari ini adalah hari esok yang kita khawatirkan kemarin. Nah, saya ingin, ada banyak orang yang selalu khawatirkan, apapun dikhawatirin. Kalau ngomong semuanya curiga dan khawatir. Khawatir, curiga, takut, segala cemas, segala macam. Sekarang kita mikir, saudara, coba kita ingat-ingat. Ya kan, hal-hal yang kita khawatirkan tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu kita pernah khawatir tentang apa? Sebulan yang lalu apa yang kita khawatirkan? Saya mau nanya, saudara, apakah yang kita khawatirkan itu terjadi? Semuanya terjadi. Buktinya kita baik-baik aja sekarang. Katakan amin saudara. Enggak semua yang kita khawatirkan itu terjadi. Ya, saya mau beritahu. Nah, Tuhan Yesus memberikan nasihat tentang kekhawatiran. Matius 6 ayat 34. Di sini katakan apa saudara? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan apa? Hari esok. Ya. Karena hari esok mempunyai apa? Kesusahannya sendiri. Saya mau tambahin lagi. Sebenarnya hari esok menurut kita peratapan, ya kan Tuhan kalau besok itu ada kasih karunia lagi yang baru, rahmat yang baru. Ada kesusahannya sendiri, tapi ada rahmatnya sendiri. Makanya Tuhan bilang udah sekarang urus hari ini. Kesusahan hari ini, saudara urus hari ini dengan rahmat Tuhan yang ada hari ini. Katakan amin saudara. Jadi kalau kita mau relax, kita mau relax in the God's grace. Kalau kita mau relax, mau tenang di dalam anugerah Tuhan. Yang ketiga adalah kita harus bisa menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Katakan amin saudara. Orang tuh gak bisa tidur, saudara gak bisa tidur, saya gak bisa tidur, kita semua gak bisa tidur. Kalau kita terus memikirkan sesuatu yang kita gak bisa selesaikan. Yang gak bisa kita kendalikan. Saudara tahu ini, ya untuk bisa hidup tenang adalah gini, bergantung atau bersandar pada kasih karunia Tuhan itu cara gini. Kerjakan aja apa yang bisa kita kerjakan. Kendalikan apa yang bisa kita kendalikan. Kalau ada yang gak bisa diselesaikan, gak bisa dikerjakan, itulah saatnya kita berdoa. Katakan amin saudara. Itulah saatnya kita serahkan ke Tuhan. Katakan amin saudaraku. Nah, ini hidupnya jadi tenang. Saya juga gitu saudara, saya jalani nih praktek ini. Hidupnya tenang. Orang tuh gampang marah, gampang tersinggung. Karena yang di dalam tuh gak tenang. Wah keluarnya tuh marah, tersinggung, gak terima segala macam. Karena yang di dalam gak tenang. Kalau saudara tenang, perhatikan saudara. Kita bisa kuasai diri, jadi tenang. Saya yakin doa kita menjadi doa yang penuh dengan kuasa. Bagaimana caranya kita bisa menyerahkan kekhawatiran kita? Kita terus belajar. Tuhan suruh saya ulang terus. Ya Filipi 4 ayat 6 dan 7 katakan apa? Ya kan kita bisa menyerahkan segala kekhawatiran kita dengan apa? Dengan doa. Dengan menyatakan permohonan kita kepada Allah. Dengan ucapan apa? Syukur. Kalau kita bisa berdoa, nyatakan apa yang kita inginkan, lalu kita ucapkan syukur, kita percaya Tuhan menjawab doa kita. Maka Tuhan akan mengganti kekhawatiran kita dengan apa? Damai
sejahtera. Katakan amin saudara. Pada saat saudara saya dapatkan damai sejahtera, saudara, apa yang terjadi? Tuhan akan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Katakan amin saudara. Berserah. Belajar untuk menyerahkan hal-hal yang kita tidak bisa kendalikan. Hal-hal yang tidak bisa kita selesaikan. Katakan amin saudara. Kita memang gini ya. Ada perbedaan orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Orang yang beriman kepada Yesus dengan orang yang tidak beriman pada Yesus. Saya mau ngomong begini. Orang yang tidak beriman pada Yesus, orang yang tidak percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka dia jadi Tuhan atas dirinya. Dia lain jadi Juru Selamat tuh dirinya sendiri. Makanya selalu ngomong, gak ada orang bisa tolong saya, siapapun dari yang nolong saya, kecuali diri saya sendiri. Ada benar, tapi ada salah. Ya, benernya adalah karena dia adalah orang yang tidak percaya. Karena tidak ada penolong, tidak ada Juru Selamat, tidak ada Tuhan. Dia yang menentukan hidupnya sendiri. Nah, kalau orang yang beriman pada Yesus, saudara, dia jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia akan berkata begini, yang menentukan hidup saya bukan saya, itu Tuhan. Dan saya akan tunduk kepada aturan-aturan yang Tuhan atur di dalam mana? Dalam Alkitab firman-Nya. Dan saya percaya bahwa Juru Selamat saya, penolong saya, yang menyelamatkan saya dalam segala aspek hidup saya, baik rohani, baik jasmani, baik hubungan maupun keuangan. Juru Selamat saya, penolong saya, namanya Yesus. Bukan diri saya, bukan orang lain. Tapi Tuhan bisa pakai kemampuan saya dan orang lain untuk menolong diri saya, untuk menyelamatkan saya. Yang mengerti katakan amin saudara. Nah, ini poinnya di sini. Ini yang perbedaannya saudaraku. Oleh karena itu orang yang menjadikan Yesus itu Tuhan, dia jadikan Tuhan itu Tuhan. Yesus itu Tuhan. Yesus itu Juru Selamat. Saudaraku, dia mulai bertindak seperti yang kemarin saya mau katakan. Dia lihat Allah itu siapa? Allah adalah kasih. Lihatlah betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Apa bentuk besar kasih Allah? Dia angkat saudara. Dia angkat saya. Dia angkat kita atau dia sebut kita sebagai apa? Anak-anak Allah. Katakan amin saudara. Kita sudah belajar kemarin tentang apa? Perbedaan budak dengan anak. Saudara, anak diterima berdasarkan kelahirannya. Saudaraku, kita terima anak kita karena kelahiran dia. Saudara dikandung oleh ibunya. Ya saudaraku, kita diterima oleh Allah sebagai anak karena kelahiran baru kita. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Kita hidup harus bangun di sini saudaraku. Saya ingin ibu bapak saudaraku bisa mulai sekarang izinkan Tuhan campur tangan dalam hidup saudara. Katakan amin saudara. Ada saat-saat kita boleh tarik. Seperti main layang-layang ya. Main layang-layang. Saudara pernah main layang-layang? Ya ada saatnya kita harus tarik kuat-kuat tali layang-layang itu. Tapi ada saatnya juga kita harus lepaskan tali layang-layang ketika angin mulai bertiup. Saudara, supaya apa? Supaya layang-layangnya bisa naik terbang ke angkasa. Saat kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Menyerahkan diri kepada Tuhan. Menyerahkan kekhawatiran itu sebenarnya menyerahkan diri kita ke Tuhan. Aku berserah. Kita nyanyi lagu ini yuk saudaraku. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Jadi pada waktu kita menyerahkan saudara kekhawatiran atau hidup kita kepada Tuhan, pada saat itulah saya percaya kuasa Allah akan bekerja
mengambil alih segala sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, mengambil alih sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan, sehingga kita bisa melihat, mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Ini penting. Ya, saudara, belajar serahkan. Ya kan, kerjakan apa yang bisa dikerjakan. Lakukan apa yang bisa dilakukan. Kendalikan apa yang bisa dikendalikan. Saudaraku, lalu apapun yang gak bisa dikendalikan, itu serahkan ke Tuhan. Contoh yang paling gampang, saudara, sehari-harinya tentang apa, saudara? Tentang kesehatan. Ya, sekarang nih masa pandemi COVID. Yang bisa kita kerjakan jalanin protokol kesehatan. Olahraga setiap hari supaya imun sistem kita tuh naik, saudaraku. Olahraga biar badan kita seger, sehat. Saudara, istirahat yang teratur. Ya kan, makan, minum vitamin dan lain sebagainya. Itu yang bisa kita kerjakan. Itu yang bisa kita kendalikan. Tetapi saudara, yang kita tidak bisa kendalikan adalah apa? Kita nggak tahu sedang bersama dengan orang COVID atau tidak COVID. Itu aja saudaraku, kita nggak tahu apakah tempat itu ada virus corona atau tidak. Orang di situ segala macam kita tidak tahu. Tapi di sini kita mulai pasang satu ketetapan dalam diri kita. Tuhan, ya kan saudara, ya kan kita minta perlindungan Dia. Daripada kita khawatirkan terus. Saya melihat teman-teman yang begitu khawatir, orang-orang yang begitu khawatir untuk khawatir dan takut dengan virus corona segala macam, segala macam. Akhirnya orang ini kena dan meninggal pula. Saudaraku, ini karena gini, jalan masuk, karena virus ini kan musuh yang tidak kelihatan. Yang dipakai iblis untuk menjadi alat, senjata pemusnah massal. Saya melihatnya di India kemarin satu hari 1761 orang meninggal. Tempat kremasinya sampai meleleh logamnya katanya. Waduh, saudaraku, kita sudah belajar bahwa iblis itu bekerja lewat apa? Ketakutan. Allah bekerja, Yesus bekerja, Allah kita bekerja lewat apa? Kasih. Kasih melenyapkan ketakutan. Kalau kita percaya kita punya Allah yang mengasihi kita, saudaraku, kita juga percaya Dia pasti bekerja untuk melindungi kita, memelihara kita, dan memberkati kita. Yang percaya katakan amin. Seandainya, saya ngomong ini, kayak kata-kata Sadrak Mesak, seandainya kita kena virus corona, saya percaya Tuhan sanggup sembuhkan kita. Yang percaya katakan amin, saudara. Tapi ini harus ditahu. Makanya di sini pentingnya ada damai sejahtera setiap hari. Untuk bisa ada damai sejahtera, saudara dan saya harus dekat sama Tuhan. Harus dekat sama Tuhan. Mazmur 62 ayat 2 dan 3 katakan, hanya dekat Allah saja. Apa? Aku tenang. Daripadanya lah apa? Keselamatanku. Selamat rohaninya, selamat secara jasmani, selamat secara hubungan dalam pernikahan dan pergaulan, selamat dalam keuangannya. Ini kata selamat di sini. Tapi dimulai apa, saudaraku? Tenang di hati. Makanya saya harus khotbah dalam minggu ini tentang apa? Relax, tenang. Saudara dan saya bisa dapatkan keselamatan yang utuh, berkat yang utuh kalau hatinya tenang. Untuk bisa tenang, kita harus dekat dengan Tuhan. Katakan amin, saudaraku. Ini penting, saudaraku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Yesaya 26 ayat 3 katakan, yang hatinya teguh, kau jagai dengan apa? Damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Ya kan? Kita bisa menyerahkan diri kita, hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita memiliki damai sejahtera di hati dan pikiran kita. Dan damai sejahtera ini sangat ditentukan oleh apa? Kasih dan keintiman kita kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin, saudara. Kalau saudara saya bisa ada tenang, ada damai sejahtera, Roma 8 ayat 28 akan terjadi dalam hidup saudara. Saudara bisa berkata seperti nyanyian lagu ini, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik.
dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Kerjakan apa yang saudara bisa kerjakan. Itu soal mengenai kesehatan, soal keuangan pun demikian. Ya kan, saudara jangan tunggu dan dapatkan pekerjaan yang memang saudara inginkan. Apapun yang saudara bisa kerjakan untuk bisa dapatkan uang. Mulai di situ saudaraku, lakukan apapun. Ya walaupun mungkin tidak ada ini kan. Tapi dari situ nanti Tuhan akan pertemukan, saudara bisa ketemu. Ada golden connection. Akhirnya dapat penghasilan yang lebih besar lagi. Dapat lagi, terus meningkat. Lakukan apa yang saudara bisa kerjakan. Dan serahkan segala kekhawatiran saudara kepada Tuhan. Untuk hal-hal yang saudara tidak bisa kerjakan. Itu yang ketiga saudaraku. Yang keempat, yaitu apa saudara? Bertindak dengan iman, bukan dengan ketakutan. Act in faith, not fear. Artinya apa saudaraku? Ya kan saudara sini, hidup kita janganlah didrive. Saudara, jangan hidup kita ini didorong oleh apa? Ketakutan. Tapi biarlah hidup kita didorong oleh karena apa? Iman. Percaya kepada Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Yang percaya katakan amin saudara. Ini penting untuk tenang, hidup tenang. Saudara dan saya jangan didrive hidupnya dengan ketakutan. Nanti gimana apa kata orang nih? Kalau aku nggak dapet ini, gimana? Apa yang dipikirin orang? Nggak usah pikirlah, saudara. Nggak usah pikirin omongan orang yang mengintimidasi mungkin buat segala macam. Pastikan, saudara, percayai bahwa Tuhan yang saudara percayai adalah Tuhan yang mengasihi saudara. Dia punya rancangan yang indah buat hidup saudara. Katakan amin saudara. Jadi untuk hidup tenang, sebenarnya harus hidup dengan apa? Dengan iman. Saudara masih ingat gak bagaimana pada awalnya saudara tuh bisa masuk ke dalam keluarga Allah? Pada awalnya kita semuanya diselamatkan. Saudara tahu gak bagaimana caranya? Efesus 2 ayat 8 katakan begini. Sebab karena kasih karunia. Sebab karena kasih karunia, baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ini lihat saudaraku. Ya, jadi awal mula saudara saya diselamatkan itu oleh apa? Oleh iman. Ya kan, hanya oleh iman. Kepada apa saudara? Oleh karena anugerah Tuhan. Kita diselamatkan oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus kita. Kita diselamatkan bukan hasil usaha dan perbuatan baik kita. Keselamatan semata-mata adalah apa? Pemberian Allah. Atas dasar prinsip kebenaran ini, hidup kita seharusnya digerakkan, dikendalikan, bukan oleh ketakutan, tetapi oleh iman kepada Tuhan Yesus dan kepada perkataannya. Saya ulang kisah saudara daripada orang Israel, ya kan, dan Musa, saudaraku, ya kan, di dalam Keluaran 14 ayat 13 sampai 14. Mari kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu apa? Janganlah takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudara perhatikan ayat-ayat yang sebelumnya kita sudah tahu bahwa sebenarnya saudara, Firaun sudah mengizinkan Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dibebaskan dari perbudakan. Kenapa? Kok Firaun yang keras bisa mengizinkan? Saudara tahu, bangsa Israel, orang Israel
bisa dibebaskan dari perbudakan di Mesir dan dari tangan Firaun oleh karena mereka punya iman. Kepada apa? Kepada darah anak domba Paskah. Tuhan perintahkan Musa, ambil anak domba Paskah yang tidak bercacat celah, ya, lalu sembelih, darahnya oleskan tiang pintu. Nanti malaikat maut akan melewati daripada Mesir ketika melihat tanda darah, keluarga orang Israel diselamatkan. Saudaraku yang Kristus, jadi itulah dasar mereka bisa keluar dari Mesir. Karena apa? Karena iman. Saudara dan saya bisa keluar dan dibebaskan dari perbudakan dosa, dari ikatan iblis dan juga hukuman maut api neraka, saudara. Itu karena iman kepada apa? Darah Yesus, kasih Allah. Yang percaya katakan amin, saudara. Dan di dalam perjalanan hidup kita, saudaraku, menuju tanah perjanjian, yaitu hidup yang berkelimpahan dan hidup yang kekal, Tuhan juga mau saudara hidupnya dikuasai dan dikendalikan bukan oleh ketakutan, tetapi oleh iman kepada Allah. Katakan amin, saudara. Nah, sementara mereka dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, apa yang terjadi? Bangsa Israel, saudara, menghadapi jalan buntu. Di depan mereka laut Teberau, di kiri kanan mereka padang gurun, dan di belakang rupanya Firaun dan tentaranya, angkatan bersenjatanya dengan kekuatan penuh. Apa yang mereka buat, saudaraku? Tuhan tuntut mereka apa? Beriman, percaya. Musa dia berkata, jangan takut, berdirilah tetap, lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Lalu dikatakan lagi, orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Kenapa? Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kita melihat, saudaraku yang spesies, apa yang terjadi ketika orang Israel mempercayai Tuhan dan perkataan firman Tuhan lewat Musa. Mereka melihat apa yang tidak pernah mereka lihat dengan mata mereka sendiri. Saudara tahu apa, saudara? Yaitu laut Teberau itu dikeringkan. Yang mengerti katakan amin. Hari ini saudara mungkin sedang menghadapi jalan buntu. Saya mau saudara tetap semangat. Katakan amin, saudara. Tetap percaya kepada Tuhan. Dan dengarkan perkataan firman Tuhan yang disampaikan oleh para hamba Tuhan. Yang berbicara secara khusus, secara pribadi kepada saudara. Yang percaya katakan amin, saudaraku. Ini kata kuncinya. Nah, di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus menasehati Yairus, kepala rumah ibadat, saudaraku, yang anak perempuannya sedang sakit hampir mati. Saudaraku, saudara sini, dia minta Yesus untuk ikut. Yesus sudah ikut, dia sudah berjalan. Lalu tiba-tiba di tengah jalan, Yairus mendapat kabar dari keluarganya yang berkata bahwa, saudaraku, anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusahkan guru. Tapi Yesus Kristus memberikan nasihat kepada Yairus, saudaraku. Apa nasihatnya? Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan apa? Selamat. Tuhan bilang, sepanjang engkau berjalan bersama dengan aku, sepanjang engkau berjalan bersama aku menuju rumahmu, kamu jangan takut, percaya. Kalau kamu tidak takut dan percaya, kalau hidupmu dikuasai, dikendalikan oleh iman, bukan oleh ketakutan, maka kamu akan melihat anak perempuanmu yang sudah mati, itu akan selamat dan tetap hidup. Sesuai dengan doamu. Saudara, oleh karena Yairus mendengarkan, Yairus mempercayai perkataan Tuhan Yesus, jangan takut, percaya saja, anakmu akan selamat. Yairus melihat anak perempuan yang sudah mati itu dibangkitkan kembali. Katakan amin. Saya jalani kehidupan kekristenan saya jalani kehidupan pelayanan saya ini. Saudara, badai datang silih berganti. Kadang-kadang saya menghadapi situasi satu yang seperti jalan buntu. Muncul ketakutan, muncul kekhawatiran. Yang Tuhan ajar adalah serahkan kekhawatiran
kerjakan apa yang kamu bisa kerjakan. Selebihnya aku akan selesaikan. Jangan hidup dikuasai oleh ketakutan, tapi hidup dikuasai oleh iman kepada Tuhan Yesus yang mengasihi kamu. Percayai setiap janji firman-Nya, dan kamu akan melihat mukjizat itu terjadi. Dan saya melihat sampai hari ini pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan itu luar biasa. Saudaraku Yesus, kita bisa rileks. Saudara dan saya bisa rileks di dalam kasih karunia Tuhan. Kalau kita mau hidup pertama, saudara sadari tidak ada satu orang pun yang sempurna. Setiap orang bisa buat salah, punya kelemahan. Itulah alasan kenapa Tuhan mau memberikan kita kasih, supaya kita bisa mengampuni dan menerima orang-orang yang tidak sempurna itu. Yang kedua, kita harus bisa nikmati kasih Tuhan. Bagaimana caranya? Menikmati kasih Tuhan, awal mulanya adalah nikmati hadirat Tuhan setiap hari. Karena dalam hadirat Allah, di situ ada kasih Allah. Di dalam kasih Allah, dalam hadirat Allah, di situ ada kuasa Allah yang akan menolong kita melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Yang ketiga, saudara, tadi kita katakan apa saudaraku? Serahkan, izinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Caranya dengan apa? Lepaskan apa yang harus dilepas. Ya kan saudaraku? Dan serahkan itu ke Tuhan. Kerjakan apa yang kita bisa kerjakan. Yang keempat, jangan dikendalikan oleh ketakutan. Tapi percaya kita punya Allah yang mengasihi kita. Katakan amin saudara. Yang kelima adalah apa? Exchange your perfectionism for God's peace. Maksudnya apa di sini? Ganti sikap perfeksionisme kita dengan apa? Damai sejahtera. Saya ingin beritahu saudara, sikap perfeksionis itu mencuri sukacita dan damai sejahtera di hati dan pikiran kita. Gantilah sikap perfeksionis kita dengan damai sejahtera Kristus. Saya pernah nasihati, saya ketemu saudara dengan satu sahabat, satu teman atau jemaat, ya kan? Ditelepon, Pak Sabta tolong dong telepon anak saya. Anak saya lagi stres, lagi sedih, lagi susah hatinya. Masalah apa? Saya bilang, oh itu masalah kuliah. Oh gitu, iya dah. Langsung saya telepon. Bagaimana kabar? Gini. Kamu lagi sedih? Iya. Kamu sedih kenapa? Iya. Ini masalah kuliah. Kuliah masalah apa? Nilai saya jatuh. Oh nilai jatuh. Jadi sedih. Gimana? Jadi dapat nilai berapa di ujian itu? Ya kan dia bilang saya dapat nilai 9 Pak. Hah 9 kok jatuh? Enggak, maksudnya biasanya 10 saya semuanya. Nilainya kaget saya. Kalau buat saya nilai 9 itu udah paling bagus. Saya itu kan, buat dia enggak, dia jatuh stres. Saya bilang, ya kan, rupanya saya cek ulang, anak ini perfeksionis. Dia memang anaknya pintar sekali. Ketika nilainya 9, dia merasa sudah jatuh. Hilang sukacita sampai akhirnya ketemu saudaraku. Saya omong segala macam, ya kan, sudah kerjakan yang terbaik. Kalau serahkan hasilnya ke Tuhan. Katakan amin saudara. Ini bicara tentang ganti perfeksionis tuh kadang-kadang gini. Kenapa kita harus kata-kata ini penting? Kita ini hidup gak bisa tenang, gak bisa rileks. Sedih terus, susah terus nanti. Kalau kita salah ngomong dikit pasti kita hukum diri kita. Kita buat salah dalam secara rohani. Entar sakit secara sakit. Entar nilai sekolahnya jelek. Atau nilai pekerjaannya. Atau target gak tercapai. Kalau orang perfeksionis. Dia tuh menghantam dan merusak dirinya sendiri. Bisa menghancurkan diri sendiri. Menghilangkan sukacita. Saudara, kita mungkin banyak mengalami kegagalan dalam hidup. Saya mau beritahu kita gak usah khawatir. Dan menyusahkan diri tentang hal itu. Mari saudara kita mau bergantung dengan kasih karunia Tuhan. Katakan amin saudaraku. Memang saya juga orangnya termasuk salah satu yang kalau bisa nggak salah. Saudaraku. Tetapi saya untuk ke diri saya kalau saya mengalami kesalahan.
Saya mulai belajar sekarang. Ya udahlah, terima, koreksi aja, ubah aja, ya kan? Jangan dihukum. Perfeksionis tuh istilahnya gini. Kalau udah salah, itu udah kayak nggak ada maafnya lagi gitu loh saudara. Udah di end lah. Udah akhir ya segalanya. Jangan jadi perfeksionis. Saudaraku, tajam kadang-kadang kalau orang perfeksionis, tajam seperti pisau kadang-kadang perkataannya. Sikapnya nggak enak banget. Karena dia melihat banyak ketidaksempurnaan saudara dalam diri orang lain, kalau itu bisa menghakimi. Tapi kalau dalam diri sendiri, kalau orang profesionalis dia gagal, dia jatuh, nggak sesuai dengan kesempurnaan yang dia pikirkan, apa yang terjadi? Dia akan minder, dia akan malu, dia akan merasa bersalah, merasa terhukum, dan akhirnya mentalnya jatuh. Sebenarnya saudara, hanya satu kegagalan yang perlu kita khawatirkan, yang harus kita takutkan, yaitu apa saudara? Jangan sampai kita gagal, saudara, dekat dengan kasih karunia. Jangan sampai kita gagal dekat dengan kasih karunia. Makanya Alkitab katakan apa? Jagalah supaya jangan ada seorang pun apa? Menjauhkan diri dari kasih karunia. Karena kalau kita jauh dari kasih karunia, akan tumbuh apa namanya? Akar pahit, kecewa. Kecewa sama diri sendiri, kecewa sama orang, kecewa sama keadaan, sama komunitas. Lama-lama ujungnya kecewa sama siapa? Sama Tuhan. Akhirnya dampaknya apa? Orang yang punya akar pahit rusuh dan cemarkan banyak orang. Nah, Tuhan Yesus memanggil saudara dan saya. Mari kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Tuhan mau berikan kelegaan buat setiap kita. Tuhan panggil kita yang letih lesu dan berbeban berat. Dengan suaranya yang lemah lembut dan penuh kasih. Jika kita menanggapi undangannya, dia mau memberikan kita kelegaan, sukacita, dan damai sejahteranya. Apapun keadaan saudara, saya ingin saudara mulai hari ini, dalam minggu ini, temanya adalah relax. Relax, tenang, tenang. Yesus dalam ketenangannya, ketika badai hajar daripada perahu para murid, Yesus bisa tidur di buritan. Kenapa Yesus bisa tidur? Karena Yesus tenang. Di dalam ketenangan, saudara tahu apa terjadi? Yesus menghardik daripada badai. Di dalam ketenangan ada apa? Kuasa Allah. Kenapa Yesus tenang? Karena dia dekat dengan Bapa. Saudaraku, dia dekat dengan Bapa artinya apa saudara? Dia tahu bahwa dia tidak mati di danau Tiberias, tapi dia akan mati di Yerusalem, di Golgota. Saudaraku, yang mengerti katakan amin saudara. Oleh karena dia bisa tidur tenang. Di dalam ketenangannya itulah dia bisa menyelesaikan daripada kesulitan dan masalah daripada para murid-murid yang lain. Katakan amin saudaraku. Rasul Petrus, hari di mana dia masuk penjara, dia dibelenggu saudara, tangan dan kakinya, dikawal oleh dikawal oleh dua prajurit dengan senjata penuh, saudaraku, diikat di penjara, saudaraku. Tapi Alkitab, besok dia akan divonis mati. Hari ini Rasul Yakobus divonis mati. Apa yang Alkitab katakan, Rasul Petrus bisa tertidur nyenyak. Pada waktu Petrus tertidur nyenyak, malaikat Tuhan datang membangunkan dia. Apa yang menyebabkan Petrus bisa tidur nyenyak? Padahal besok mau dihukum mati. Saudara tahu apa penyebabnya? Petrus dekat dengan Tuhan. Dekat apanya? Dekat tuh dengan firman. Orang dekat sama Tuhan karena dia ngerti firman. Dia percaya firman itu. Yang berkata bahwa pada waktu kamu masih muda, kamu pergi ke tempat yang kamu kehendaki. Tapi pada waktu kamu sudah menjadi tua, akan ada orang memegang tangan kamu, mengikat tangan kamu, dan membawa ke tempat di mana kamu tidak kehendaki. Itu bicara tentang Petrus akan meninggal dunia pada usia yang sudah tua. Saudaraku, dia tahu dia masih muda. Saudaraku, kalau saudara punya janji Tuhan, saudara punya firman Allah, saudara tahu apa yang Tuhan kehendaki. Dengar baik, kalau kita masih, tugas kita belum selesai. Kalau tugas penugasan kita belum selesai, yang datangnya dari Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Percayalah
Percayalah saudara, Tuhan akan sediakan apa yang saudara butuhkan. Tuhan akan sediakan apa yang saudara butuhkan. Layani dia, berjalan bersama dia. Yang percaya katakan amin. Mari saudara, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, aku berdoa dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan kau berikan ketenangan, rileks di hati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku. Sekalipun ada badai dalam hidup kami, badai mungkin sakit penyakit, badai ya Tuhan daripada kejatuhan, badai daripada keuangan, hubungan rumah tangga, apapun itu, tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku. Bawa saudara dekat dengan Tuhan, pegang janji firman-Nya, terima janji firman-Nya. Yesus, berdoa, tutup matanya sekarang saudaraku, katakan tenanglah jiwaku. Oh ya lah makasih. Oh ya lah, relax, realize. Tidak ada satu orang pun yang sempurna saudara. Oh ya lah makasih, tidak ada satu. Ampuni yang bersalah, ampuni mereka Yesus. Oh ya seperti Tuhan mengampuni kita. Nikmati janji, nikmati kasih Tuhan. Mari doa saudaraku dalam nama Yesus. Serahkan segala kekhawatiranmu. Biarlah saudara hidup dikendalikan dan dikuasai oleh iman dan kasih, bukan ketakutan. Mari tukar, buang sikap perfeksionis, mau sempurna dengan damai sejahtera Tuhan. Oh ya lama kasih ini laba. Bapa dalam nama Yesus, turunkan pengurapan-Mu ya Tuhan. Turunkan sekali lagi berkat-Mu ya Tuhan. Biar anak-anak-Mu jadi tenang, tenang jiwa mereka. Percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ada Tuhan yang mengasihi. Dia akan tolong kamu. Dalam nama Yesus. Di saat badan, mari kita siapkan perjamuan kudus saudaraku. Akan telah bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang kau Allahku. Tiap kali kami makan perjamuan kudus, kami ingat kami punya Tuhan yang mengasihi kami. Tuhan, lewat perjamuan kudus ini Tuhan, kami percaya tubuh dan darah Tuhan. Kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Ketika Engkau hidup Tuhan, siapapun yang menjabah ujung jubah-Mu mereka disembuhkan. Sekarang kami bukan cuma menjamah, tapi tubuh dan darah Tuhan menyatu dengan kami. Pada waktu kami makan perjamuan ini, kami sembuh seutuhnya. Sembuh dari sakit penyakit kami Tuhan. Pulih ya Tuhan, mental kami ya Tuhan. Dan kami akan melihat, roh kami akan terus menyala-nyala. Kami akan terus melayani Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur, ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau
saya mau ucapkan terima kasih untuk dukungan doa saudara, perhatian saudara untuk pelayanan kami Menara Doa Online Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Dan juga semua persembahan-persembahan saudara yang ditransfer ke rekening GBI Musi Palem Indah. Saya ucapkan terima kasih untuk dukungan saudara. Memang pelayanan ini semata-mata dibiayai oleh persembahan saudara sendiri. Saudara, saya ucapkan terima kasih sehingga kita bisa ada sampai 1 tahun lebih setiap hari. Biarlah program ini saudara memberkati kita semuanya saudaraku dan menumbuhkan iman kita. Saya percaya mujizat masih ada. Mari kita akan buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis daripada Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya. Setiap anak berharga di mata Tuhan dengan talenta dan kecerdasannya masing-masing. Sekolah Bethesda menciptakan lingkungan pendidikan yang menyenangkan untuk mengembangkan kecerdasan majemuk setiap anak dengan pendidikan berdasarkan Kristus dan Alkitab. Kegiatan belajar melalui bermain. Berfokus pada anak, bukan pada target kurikulum. Fasilitas dan prasarana yang mendukung. Menerima pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2021-2022. Pendaftaran dapat menghubungi Mary 0897 8617 009, Caroline 0813 6638 3377.